netizen. Ya. Ini judul netizen Bapak, bukan dari Om Haji Hendra. Apa sudah tuh? Kalau judulnya tuh Pak Haji? I'm the boss. Nah. Aku yang paling gitu. Jadi memang banyak di antara gagal rumah tangga sebagaimana harapan Allah Subhanahu wa taala ketika satu di antaranya ada yang merasa paling atau ego yang kita kenal. Merasa paling atau nggak paling mungkin lebih gitu ya, lebih pintar, lebih lebih suci, lebih apa gitu, lebih pantas untuk macam-macam. Intinya itu sesuatu hal nilai ego di dalam jiwa manusia, dan itu isyarat yang tidak baik. Jadi isyarat itu bajunya kotor. Nabi Muhammad SAW sebelum berdakwah dulu, karena beliau seorang Rasul, diperintahkan Allah untuk membersihkan baju. Surat apa itu? Mujammil, Mudatsir. Ada tuh, ada wasyabaka fatahhir, dimaknai bajumu bersihkanlah. Padahal kalau mau berkata bersih itu bukan toharoh, bersih itu nazofah. Kalau toharoh itu lebih kepada penyucian jiwa. Maka aktivitas yang sebelum sholat dinamai toharoh. Itu. Jangan kira toharoh atau yang kita kenal wudhu itu membersihkan tangan, bukan, menyucikan tangan. Maka tidak boleh pakai sabun. Menyucikan wajah yang dibasuh bukan itunya, yang di dalam. Gitu. Jadi kalau bersih zohir, kalau suci batin. Sampai sini paham? Harus pelan-pelan ya gitu ya. Harus pelan-pelan ya, soalnya semalam habis makan daging kambing nih. Kopi mana kopi teh? Masih diproduksi? Oh. Tadi siap gastal katanya. Jadi saya ulangi, kalau zohir dinamai jasad fisik nazofah. Maka ada kata hadis yang populer itu apa tuh? Mahfuzat tuh, an-nazofatu minal iman. Kalau udah batin dinamai tohir, jamaknya toharoh. Jadi maksud itu kesucian batin jiwa. Nabi Muhammad SAW karena dia seorang Rasul oleh Allah, jangan dulu kamu menyampaikan peringatan kalau jiwamu udah bersih. Gitu. Demikian pun sebetulnya sama, karena kita bukan nabi, kita bukan rasul. Sebelum itu, satu di antaranya saat sholat sebelumnya harus suci. Termasuk dalam proses menikah pun jangan sampai menikah dulu sebelum suci. Apa yang suci? Nah, jiwa, batin. Tuh. Maka si batin ini punya pakaian, dinamai pakaian takwa. Nah, maka kalau ada dua orang sepasang menikah, pasti pakaiannya hebring. Terus tak?
sampai rok nage eta kilometer. Wow. Bari ngepel eta masih kana bisa. Gitu. Sigana lamun eta baju pengantin Bu Indah dulu dipakai ke sini, jalan dari parkir ke sini, geus nganggo surti kotok tah sini. Gitu. Panjang. Itu boleh itu. Bersih dah langsung di bangkono. Nah, jadi ini harus sebelum nikah ya. Nggak apa-apa lah kita rifain. Jadi sebelum sesuatu itu, sebelum apapun di dalam Islam itu harus suci. Apa yang suci? Jiwa, batin, fisik. Suci apanya? Pakaian. Si pakaian itu dinamai takwa. Nah. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, al-imanun uryanun walibasuhu taqwa wa ziyanatul haya wa samaratul ilm. Iman itu telanjang, pakaiannya adalah takwa, perhiasannya rasa malu, dan buahnya adalah ilmu. Kata qadati Nabi itu. Nah, semua yang hadir pakai baju? Pakai. Julka pakai baju nggak? Pakai ya. Baju itu kalau kita pakai pasti akan terkena noda. Terlebih kalau lebaran. Udah nggak? Setuju nggak sampai sini nih? Setuju. Ini kan belum makan ibu ya Allah. Setuju nggak Bu Yuhan sampai sini? Setuju nggak? Baju itu kalau dipakai pasti terkena noda. Karena yang palu ibu ini. Noda itu beda-beda nggak? Bener nggak? Macam-macam. Misal, games nih, kencangan nih kayaknya. Jadi wae gitu, alita nggak? Cek. Tasnya. Misal, anak kita main, lalu di bajunya nempel noda aspal. Lalu ketika ibu melihat baju anak ibu terkena noda aspal, itu cara membersihkannya cukup gak dengan rinso? Dengan deterjen? Harus pakai apa? Hah? Thinner? Minyak tanah kabulunya? Bensin? Kalau noda yang nempelnya permen karet nih, sabun coplok mual. Harus pakai apa tuh? Bensin. Oh, pengalaman. Ini mau curang-curang teranyesa dia mah tidak. Kepenak. Kalau yang nempel di baju putihnya itu gulai. Oh, di itu koneng. Pakai apa itu? Paiklin. Nah, jadi ternyata pembersih itu pun macam-macam. Jadi kalau ada situasi yang judul malam ini, judul pagi ini itu ada yang dominan atau the most, merasa lebih, itu namanya ego itu. Kalau dalam bahasa akademik ego. Tah si ego ini seperti noda dalam baju. Gitu. Dia noda yang setiap noda kalau nempel di baju, betapapun bajunya itu bagus, jadi geleh. Ini halus yo, itu Rabani nempel di dia urut gulai koneng, sok udah gele. Etas nah kotor, bayar dah najis, mohon najis tapi kan gele, noda itu teh. Gitu. Nah itu si ego ini.
Berarti ego ini satu di antara penyakit. Penyakit hati, penyakit jiwa. Nah, maka kalau ada satu di antara orang yang menikah dan berada di satu rumah, yang satu baik suaminya atau istrinya yang punya penyakit ini, maka di situ akan sulit menciptakan kedamaian. Di rumah itu akan sulit bertemu dengan ketenangan. Di rumah itu akan sulit bertemu searah, seia sekata. Akan sulit seia sekata karena satu di antaranya punya penyakit ego. Itu terlebih merasa lebih dari pasangannya itu. Karena menikah itu tidak akan sukses selama masing-masing sadar bahwa kehadirannya itu adalah saling melengkapi. Bukan untuk menang-menangan sendiri. Bukan untuk mengagung-agungkan salah satu pihak di antara dua itu. Baik keluarganya, keturunan, dan seterusnya. Karena kan lamun anaknya baong misalkan dia. Tuh budak teh bangor gitu kieu gitu. Cek pamajikana punten ti turunan abdi mah teu aya nu kitu punten. Didinya makan jelas preman unggul. Batu gendarimu tuh. Punten. Di turunan abdi mah teu aya nu kitu. Tuh budak tuh ngedul tuh punten. Jadi alim aja lepat teh. Gitu. Punten. Teu aya getih kitu, getih kitu. Suka ada enggak kayak gitu? Tah sumber masalah ada gitu. Cek salah kena buburna abdi lepat gitu. Abi udah galandangan aduh. Atuh bogoh kagalandangan banget ya. Jadi ramai gitu. Mas ya. Nah. Satu. Nah. Berarti ini kalau menurut saya penyakit ini harus disembuhkan. Setuju nggak nih ibu-ibu nih? Gitu. Kalau bapak-bapak keberatan setuju nih? Pak Adi setuju nggak? Benar. Kalau nggak setuju nggak akan lanjut nih. Setuju disembuhkan? Setuju? Kalau ini penyakit berarti ini posisinya sebab akibat. Ayo. Akibat. Penyakit itu akibat. Gitu. Nah. Berarti ego ini kita cari sebabnya nih. Ini sebelum nikah nih. Sekarang kita cek saat menikah. Mundur ke belakang. Kebanyakan orang menikah, saat menikah, kesadarannya bahwa menikah itu harus dilakukan dengan suci, hampir tidak sampai ke sana. Tidak sampai bahwa pernikahan itu harus dijalankan, tidak sekedar dengan mampu, sudah ada mas kawin dan seterusnya, tapi harus dijalani dengan penuh kesadaran bahwa ini adalah perintah Tuhan. Karena kebanyakan desakan keinginan menikah itu kalau laki-laki satu sudah mampu, merasa sudah mampu, punya nafkah, punya pekerjaan, yang kedua ditambah sudah tidak tahan.
menahan gejolak-gejolak di dalam jiwa yang tak jarang mengganggu pikirannya itu. Mendidih. Ketawa tuh kameramen kita, iya juga nih bener. Gitu. Apa yang membuat bergejolak? Hasrat seksual dan ingin reproduksi. Setuju nggak ini? Ada nggak setuju nggak? Nggak apa-apa, setuju nggak? Bu Indah setuju nggak tuh? Ada hasrat desakan seksual dan ingin reproduksi. Ngerti nggak reproduksi, Bapak? Ya. Apa coba? Reproduksi. Ah, ya. Dan ternyata Om Haji ini produktif ternyata. Kenapa? Karena pelaku pernikahan A dan B ini kebanyakan bahkan mungkin kita pun terhenti di perhatian fisik saja. Gitu. Sederhana, laki-laki ganteng, perempuan cantik lah gitu. Tanpa masing-masing sadar bahwa yang akan menjadikan pernikahan sukses itu fisik saja nggak cukup. Ada yang paling penting yang sering kali terlupakan oleh kebanyakan manusia. Coba ibu-ibu, coba saya tanya nih, dalam hidup ini apa sih yang paling berharga? Ibu Aldi, apa menurut Anda yang paling berharga selama hidup? Iman, takwa. Wah, wajar, suaminya ahli ibadah. Wajar. Coba dari itu tuh, dari Bu Yuan, apa yang paling berharga selama Bu Yuan hidup? Sebelum bertemu dengan Pak Hendra, lalu bersama dan dianugerahkan anak, apa sih yang paling berharga? Satu visi, wajar. Suaminya motivator, wajar. Anak buah Mario Teguh ya wajar. Coba kalau itu Bu Fahri apa tuh Bu? Sebelum dan setelah yang paling berharga apa tuh? Ya, gak apa-apa, wajar. Karena suaminya memang seorang sosiologis. Gak apa-apa. Kan orang itu cara pandang sesuai ilmunya. Tapi kalau saya berkata bahwa dalam hidup ini yang paling berharga dan yang pertama kali Allah anugerahkan, Allah itu kan maha tahu tuh. Allah maha tahu, Allah maha baik. Yang diberikan kepada manusia itu pertama kali itu yang terbaik, itu yang termahal, dan itu yang paling berharga. Apa itu? Nafas. Tuh. Tidak ada artinya telinga kita kalau sudah tak bernafas. Benar? Kalau sudah manusia menghembuskan nafas terakhir, telinga pun sudah tidak mampu mendengar lagi, walaupun telinganya masih ada. Mata pun sudah tak bisa melihat, walaupun matanya masih ada. Mulut pun sudah tak bisa berkata-kata, padahal mulutnya, lidahnya masih lengkap. Tangan sudah tak punya daya lagi ketika si nafas itu sudah tidak ada. Kaki pun sudah kehilangan daya dan kemampuan melangkah, berjalan, berlari. Saat kita semua menghembuskan nafas yang terakhir. Bahkan pasanganmu setika itu robah statusnya. Ngantun kan Pak Ali Bragi teh. Teteh langsung robih status. Dari yang tadinya seorang ibu rumah tangga,
menjadi janda. Ustadz Adi langsung robah status, ganti KTP, amal ganti sih KTP masih kan. Ya. Geletuk Pak Adi ngantunkeun. Teteh kumaha? Alhamdulillah innalillahi. Innalillahi. Salah ngomong bahaya ya. Balik kayak mah pas ya. Langsung sebelum Pak Adi hidup dengan egonya beliau berteriak-teriak di komplek Pinakaya. Tah beko teh nu saya. Mobil nu saya. Rumah punya saya. Perusahaan punya saya. Saat hidup. Has. Langsung gantos kepemilikan. Begitu Pak Adi meninggal, apa yang dibanggakan ini punya saya, milik saya, semua langsung pindah tangan. Seketika itu. Langsung si Abid, si Yahsa, jeung Ocha bicara. Beko kusaha? Abid deh beko mah. Mobil aku. Oh. Sawah aku. Gitu. Termasuk perusahaan gitu. Itu punya mamah ya. Oh iya nggak apa-apa. Kenapa mama? Karena mama niat mau nikah lagi. Mama kasihan, ayah kan belum 7 hari. Iya baru wacana ini mama. Langsung status pindah semua. Sadarkah itu? Maka Allah berfirman, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap jiwa akan merasakan mati. Nggak apa-apa mati, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Bulusnya keberatan? Sok demo ku Allah, kalau demo. Ya Allah dia ngomong mangot, sok tong habis ke Allah. Yos maut, yos ya. Seperti yang tadi kita doakan Bapak Husein almarhum sudah mendahului kita, demikian pun orang tua kita dan kita berikutnya kita. Nggak apa-apa kan? Kayak nggak mau mati kau ini. Nah saat menikah ini coba tanya diri kita sendiri, apa niat kita sih? Niatnya apa? Innamal a'malu binniyat. Tapi kalau semua orang kebanyakan ditanya, hampir sepakat entah kapan meetingnya, entah kapan diskusinya, semua hampir semuanya sama. Ibadah Allah. Tanya Bang, kapungur teh Pak Hendra ku almarhum Pak Husein teh. Hendra teh asa pulang anting we ka bumi Bapak. Mus nekun yuan aya teu aya. Bahkan sakalian teu dibuka bukan kana motor. Yuan. Ay. Datang aya. WA kapungur mah kan. Beri kana motor ge. Babatukan. Kang Opang teh pan nguping. Teteh itu si Hendra tuh orangku. Martabak. Sama si ayah gak boleh masuk. Karunya ngumpet ke batu gitu. Cek Opang teh, aku laki-laki loh bisa merasakan itu. Allah. Dibujuklah sareng prima kasih bapak teh. Tolonglah, bukakanlah pintu lah. Gitu. Dibukakan langsung. Lebet Pak Hendra. Aya naon wah we ka teh ujang. Maksa teh aku bade meminang putri tercinta Bapak Iwan. Niatna depang pan insyaallah ibadah. Wis. Kuat ka mahrozna gede nyakeun insyaallah. Bahkan kebablasan samaruk insyaallah teh beunang siga Quran, di siga Quran macana diikhfakeun. Insyaallah. Ibadah. Ibadah. Cek Pak Husein teh nameh abi penak dengan nyawas teh siga kieu insyaallah. Wah, siga nama soleh jalmi. Sok atuh ira. Wah, terjadilah berlangsung pernikahan. Tanggal
15 November. Wow, bahaya ya. 18 November. Tahun? Nah. Ya. Karena kalau saya mengatakan dan saya sejauh saya tahu, menikah itu perintah Allah. Setuju nggak itu? Sesuai nggak? Nah, ini perintah Allah. Bahkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Berarti kalau orang yang menikah benar-benar sadar dia mengerjakan perintah Allah, maka dia pun sebagai utusan atau sebagai pihak kepanjangan Allah. Panjangan tangan. Maka di dalam Islam kullu amrin dibaun, setiap urusan tidak akan mendapat kebaikan atau putus kebaikannya kalau tidak Bismillahirrahmanirrahim. Jadi setiap perkara kebaikan yang tidak diawali dengan kalimat basmalah, fahuwa abtar, maka putus kebaikannya itu. Waktu dulu bismillah enggak? Saat itu aja atau terus-terusan? Ya. Di saat berangkat pan bismillahirrahmanirrahim, brong. Mangkopan ka Depok pan bismillah bret ke ditu. Kapugur ke PH Hendati, Antapani ke mana? Puasa bismillah. Ngalut nggak beca alit ya gitu. Alut tawa aceng panghareup na kieu gitu. Ya, gitu. Pawe. Bismillah. Ada yang tidak hafal kalimat bismillah? Hafal? Coba Pak Aldi basmalah ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, gitu. Coba juga baca kalimat basmalah. Nah, semuanya bisa ya. Tapi kalau saya tanya, ngerti nggak? Belum tentu. Jadi orang-orang yang terikat dengan Allah, bahkan itu sebab perintah menikah itu harus setelah dewasa. Bukan seperti sebagaimana sholat patokannya balik. Benar nggak? Jadi balik wajib, sholat wajib, puasa. Kalau nikah bukan itu, harus dewasa, betul-betul matang. Tidak sekedar hasrat ingin reproduksi aja. Akhirnya banyak orang reproduksi, punya anak banyak, teu kaurus akhirnya. Akibat kurangnya pengetahuan. Kalau benar setiap kita menikah itu atas dasar perintah Allah, maka kehadiranmu di sisi pasanganmu ini, baik suami ataupun istri yang berada di sampingnya itu, maka dia keberadaannya hanya sebagai atas nama kepanjangan tangannya Allah. Sehingga Nabi Muhammad SAW itu diutus oleh Allah. Ada berapa fungsi Nabi diutus? Seorang Muhammad diutus sebagai apa aja di dunia ini? Hah? Satu khalifah, dua Rasul, wa ma Muhammad Rasul, tiga teladan, terus Basiro wa Naziro. Apa lagi? Itu lagi.
Rahmatul alamin. Terus ibadah. Apa lagi? Jangan akhlak. Apa lagi? Nggak apa-apa, sesuai pengaturannya nggak apa-apa. Nggak akan ada disalahkan, nggak apa-apa. Dasar ujian nih mah gitu. Bapak belum mau nyumbang barangkali? Mengembangkan lingkungan. Lingkungan, oke. Satu yang terlupakan, dia diutus sebagai saksi. Inna ya ayuhan nabi inna arsalnaka syahidan. Wahai nabi, aku mengutusmu sebagai saksi. Saksi itu tugasnya menampakkan perkara yang tidak tampak. Kalau ada saksi dipanggil di pengadilan atau seorang saksi fungsi di pengadilan itu untuk menguak fakta yang tidak dilihat oleh keluarga korban. Misalkan ada pembunuhan, ada pencurian. Seorang saksi akan mengangkat, saya melihat kejadian itu. Tepatnya pukul sekian. Saat kondisi seperti itu, si pelaku melakukan kejahatannya. Wah, sehingga orang yang hadir, hakim dan seterusnya di tempat itu seolah-olah melihat kejadian itu karena ungkapan seorang saksi. Nah, demikian pun orang-orang yang beriman itu ketika menikah, satu di antaranya karena perintah Allah, yang kedua sebagai kepanjangan tangannya Allah. Maka dia kalau dijalankan dalam suami istri rumah tangga, sang suami hanya menampakkan bahwa Tuhannya Allah dengan memberikan Ar-Rahman dan Ar-Rahim kepada istrinya. Menampakkan Tuhannya Ar-Rahman Ar-Rahim dengan sikap, perbuatan, perilaku, respon, isyarat semua itu kasih dan sayang. Demikian pun kalau istrinya sama, dia menikah karena perintah Allah dan dia pun berjalan dengan niat ibadah, diawali basmalah, maka kehadiran istrinya itu pun menjalani hari-hari bersama suaminya pasti mengisyaratkan kepanjangan tangannya Allah. Dengan memperlakukan suaminya yang diterima oleh jiwa suaminya, ini adalah kasih dan sayang. Tah lamun kitu mah kira-kira pas saya moal. Karena tekitu jadi pas saya. Sehingga kalau ini tidak mengikatkan basmalah, maka fahuwa abtar. Lahirlah konflik. Pernah konflik gak? Pernah? Alhamdulillah. Kudu pengalaman jalmi mah. Gitu. Jadi orang yang bangkit itu mereka yang bangun setelah jatuh. Jadi jangan takut jatuh. Setelah jatuh, bangun lagi. Gitu. Jangan sampai saya nggak pernah jatuh, tapi memang nggak pernah naik. Gitu kan. Pernah labuna motor, campurnya ada masalah motoran. Gitu. Pernah konflik? Pernah? Kenapa ada konflik? Konflik itu pasti berada dalam situasi yang beda. Betul nggak? Ada situasi yang berbeda, pendapat yang tidak sama dalam satu hal, dan salah satu di antara mereka memaksakan pasangannya untuk sepakat dengan dia. Jadilah konflik, jadilah bertengkar karena perbedaan yang ini cancager. Itu sekian banyak teman kita para suami bukan nggak mau hadir ke sini, bukan,
Tapi katanya istrinya susah diajak. Beda. Salakina hayang ngaji, pamajikana mau. Beda tuh kata. Lamun salah penanganan bisa jadi konflik. Itu. Tapi lamun suamina pinter mah. Ibu, aku ngajak ibu kemana sih? Kalau kuah ngapain sih? Mengaji. Aku ngajak ngaji kamu kira-kira isyarat cinta, isyarat benci. Ayo. Anku salah kita tuh bisa spoken. Karena kata-kata tuh ngaruh bagi perempuan mah. Spoken itu. Kau boleh menolak ajakanku, kau boleh menolak perintahku, atau apapun yang datang dariku, kalau kau menemukan itu isyarat benci. Begitupun saya tidak akan ngikut dengan pendapatmu, masukanmu, idemu, kalau itu isyarat benci. Tapi kalau isyarat saya yang kau tolak, saya jadi bertanya-tanya, betulkah kau mencintaiku? Ngono. Oh iya. Karena ini nggak boleh bersatu kalau tidak ada cinta, nggak boleh. Tekengeng gitu. Tapi mah niat kamu nikah kanggo ibadah, adventure. Wah bener. Perjalanan ieu mah. Bener mah eta. Oh. Nah. Ayo coba. Jadi adanya satu pihak di rumah itu atau bahkan mungkin dua-duanya merasa lebih, itu isyarat non cenah jiwanya sakit, jiwanya kotor. Maka mereka itu orang-orang yang tidak sadar dengan kehadiran Allah. Maka kita oleh agama kita dijelaskan bahwa sebelum kita lahir di sini, di mana tempatnya? Di dalam rahim. Rahim itu sorga pertama manusia. Ibu Aldi pernah di dalam rahim ibu? Saat dalam rahim ibumu, kantus gak ada masalah. Damainya, tenang gitunya, ya Allah. Nuju di rahim mamah mah. Begitu di sampingmu Mang Aldi Bragi, harusnya makin damai. Damai ya, damailah gitu, damailah. Walhasil rahim itu tuh rahim. Seakan dengan Rahman Rahim, tempat yang diliputi dengan kasih sayang. Padahal waktu itu kita belum bernafas, belum melihat, belum mendengar, belum berbicara, tapi semua orang di sana damai. Itulah surga pertama manusia. Dan saat kita lahir ke dunia, pernikahan ini jalan untuk membuat surga yang kedua. Itulah yang dicontohkan Nabi, baiti jannati, rumahku surgaku. Nah, ketika seseorang di rumah itu konflik, terjadi sebuah pertengkaran, maka rumah itu otomatis menjadi neraka. Rumahnya menjadi neraka baginya. Ayo surga tenang tuh. Nah, neraka berarti tenang. Ayo dibaca, baca. Kita pakai ayat nih terakhir. So kurang pas gitu. Surat Yunus ayat 7 dan 8.
Oh, baca Bang Des, baca. Beda lagi ya katanya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا وطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. Allah. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mendapat pertemuan dengan kami merasa puas dengan kehidupan dunia dan merasa tentram dengannya, serta orang-orang yang lalai terhadap ayat-ayat kami, mereka itu tempatnya adalah neraka. Karena apa yang selalu mereka kerjakan. Oke, seluruh Nabi Muhammad. Jadi akan terjadi tadi dominasi atau ada ego di antara suami istri atau di keluarga ketika mereka lupa bahwa semua yang di situ suami, istri, dan anak adalah ayat-ayat Allah. Maka banyak orang tahu, ya, tetapi sedikit yang sadar bahwa istri bagi suami itu adalah ayat-ayat Allah. Maka kalimat kejelaskan wa min ayati. Majeblak dan kartu undangan jagoningan ditulis ku tinta emas. Ngerti itu? Hento. Ya kan bae penting ngalus we heula lah. Naon cenah Pak Hendra ayatnya naon cenah? Hal yang mendekatkan kepada Allah. Hal yang mendekatkan kepada Allah. Sudah gitu belum kehadiran istrimu di sisimu? Jawab sendiri aja itu. Sudahkah menjadikan sebab suamimu itu semakin sadar bahwa Allah itu ada dan dia adalah kepanjangan tangannya? Jangan kira yang berbuat baik kepadamu itu suamimu, bukan Allah. Kalau isyarat Rahman, Rahim, tapi kalau kejahatan, keburukan, bukan Allah, itu nafsu suamimu. Itu keluar dari bismillah, itu keluar. Berarti keluar dari aturan main. Nah, maka dia tuh innallazina la yarjuna liqa'ana. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan aku, anak tuh. Jadi sementara ini kita bisa merasakan kehadiran Allah bahwa dia Ar-Rahman Ar-Rahim dengan hadirnya seorang istri yang solehah. Begitupun sebaliknya akan dirasakan kehadiran Allah, tanda-tanda isyaratnya dengan hadirnya suami yang soleh di sisi seorang istri. Karena mereka itu ayat. Itu. Pernah nggak kita berkomitmen dengan pasanganmu? Ya Allah, terima kasih kami telah Kau persatukan. Terima kasih dengan kehendakmu kami diikat dengan tali pernikahan. Pegang skuy. Oh, biasa.
Ya. Sallallahu Nabi Muhammad. Jadi saran saya, nanti pulang silakan buat perjanjian baru. Gitu. Yang perjanjian lama abaikan aja. Tuh, kayak Injil nih. Ya kayak nggak kayak Injil juga, emang Injil ada. Itu. Gimana Ibu, setuju nggak? Tadi hasil ngaji kita tuh kan gitu tuh tadi tuh. Kita di sini hanya kepanjangan Allah aja. Setuju nggak nih? Gitu. Dan tugasmu memerankan Asma Ar-Rahman Ar-Rahim. Aku juga sama. Setuju nggak nih kira-kira ini? Kalau menurut saya kalau tercipta tuh indah sekali, walau tanpa Perwati. Indah Perwati hadir? Oh, hadir. Contoh, kalau kita sedang duduk di sini, tiba-tiba ada yang lewat di atas kita dan dia menghasilkan suara. Kira-kira apa itu? A. Mobil. B. Sepeda listrik. C. Pesawat Garuda. D. Helikopter. Kita yakin itu helikopter walau tidak terlihat fisiknya. Tiba-tiba dia Rengit pakai speaker. Kan kita nggak perlu lihat fisiknya. Saat Anda tidur tiba-tiba Ibu mendengar kokoretekan. Kokoretekan itu apa bahasa Inggrisnya? Eta ya. Kokoretekan di parak. Pan Ibu menyimpulkan berit. Nggak perlu kelihatan tikusnya. Allah itu maha goib, nggak usah kelihatan. Tapi akan tampak dan dirasakan tanda-tanda kehadirannya lewat peran itu. Siapa? Suamimu, istrimu itu. Dengan satu harapan, dengan satu pandangan, perspektif, karek hamba nawae geus bager kieu ngomong Allah lah. Baru hambanya ini, baru pelayannya ini. Begitu. Mau nggak kayak gitu? Mau. Padi mau nggak kayak gitu, Padi? Kayak keberatan lu. Kamu punya motivasi apa sih? Allah. Bu Nabi keberatan nggak? Nggak keberatan lah. Jadi kalau komitmen ini dibuat, ketika ada tindak tanduk di antara pasangan itu yang tidak baik, isyarat berarti saat itu pasangannya itu tergoda setan itu. Nah terus, sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan Allah, kenapa dia tidak mau mengharapkan pertemuan dengan Allah? Karena mereka itu puas dan merasa nyaman, tentram dengan kehidupan dunia ini. Artinya mereka tuh orang-orang tadi yang gak mau melepaskan. Rumahnya gak mau dilepas, dalam jiwanya kendaraan yang gak mau dilepas karena dia merasa itu miliknya. Padahal pas lahir dia gak bawa apa-apa. Maka mereka itu orang-orang yang lengah tuh, terhadap ayat-ayat kami. Ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun. Mereka itu tempatnya di dalam neraka akibat apa yang mereka kerjakan. Maka ketika bicara keluarga, kalau ingatkan, neraka itu bahan bakarnya apa? Manusia dan batu. Kamu siapa? Berarti bahan bakarnya siapa? Manusia lagi. Aku gitu loh. Manusia bukan? Ya aku gitu loh. Aku bisa menjadi bahan bakar neraka jika aku lengah. Gitu toh, setan ente di dinya geus saruha. Maka karena neraka itu bahan bakarnya manusia, manusia yang melengahkan ayat-ayat kami, di sini pun udah kerasa panasnya itu.
Amarah itu, ego itu sendiri. Panas. Maka kata Allah Jali, itulah neraka dunia. Di mana? Di hatimu. Itu. Buka hatimu. Bukalah sedikit untukku. Sehing-hing. Gitu. Penting putar ketuknya kan. Oke, lanjut nih. Asik nih. Itu gambaran yang negatif nih, yang lengah. Yang lupa seorang suami pasangannya itu adalah ayat. Yang lupa seorang istri anaknya itu adalah ayat, suaminya adalah ayat. Lanjut lagi Bang Denis. 9-10. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Allah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, niscaya mereka diberi petunjuk oleh Tuhan karena keimanannya. Mereka berada di dalam surga yang penuh kenikmatan, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Doa mereka di dalamnya adalah Subhanakallahumma. Penghormatan mereka di dalamnya adalah ucapan salam. Dan doa penutup mereka adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Wa masalli wa sallim wa barik. Nah, jadi Al-Quran ini petunjuk dari siapa? Dari Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau petunjuk itu harus jelas atau buram? Harus jelas. Saya dulu sering waktu kecil ngaji dimarahin sama guru ngaji, gitu. Saya masih ingat waktu itu Quran tipis. Coba dibaca, misalnya diajar alif jabar a, alif jar dan seterusnya, prakteklah Quran tipis. Coba baca sinyal. Alif lam mim. Sana segitu. Alif lam mim. Alif lam mim. Oh, salah. Alif lam mim. Oh, saya berupaya menyesuaikan diri sesuai yang diharapkan oleh guru. Setelah sesuai alif lam mim. Tah gitu. Naon Pak Ustadz hartosna? Wallahu alam. Kira-kira. Kok wallahu alam sih? Petunjuk harus jelas. Mang Aceng jeung Mang Aldi lewat jalan tol. Mereka Jakarta, pertama kali mereka Jakarta. Ayo mereka jalan, bingung ke mana naroskeun ka polisi. Eta dishub di dinya. Pak, leres itu teh bade ka Jakarta ka ditu. Eta jauh polisi. Hanya polisi yang tahu.
Kira-kira gering tuh jalmi eta. Tuh, Anda kan polisi. Anda kan di sub, masa nggak tahu? Hanya kami yang tahu. Kamu cari sendiri. Wah, gebukan geus turun bapak lagi. Maksudnya aku mah teh. Kan gitu ya. Jadi kalaupun mau berkata, jangan berkata hanya Allah yang tahu. Allah Maha tahu, udah jelas. Tapi katakan saja, sementara ini saya tidak tahu. Gitu-gitu aja. Jadi bukan hanya Allah yang tahu, hanya aku yang nggak tahu gitu. Udah gitu aja kalau susah. Nah ada orang lain Rasul. Rangkut jadi walau alam. Hari Pak Ustadz ke surga moal walau alam. Hari Pak Ustadz ke maut kusnoti mah walau alam. Kira-kira sidik julka sopi eta soleh amma kadang ngomong walau alam deh. Kan dirinya pemimpin lah liur wae. Hanya Allah yang tahu. Ya Allah sudah kasih petunjuk sama kamu. Gimana sih? Kira-kira kemudian hari suami ibu selingkuh enggak? Ke depan 5 tahun 10 tahun. Kadang tuh ngomong walau alam. Wallahu a'lam. Maka pastikan kalau orang beriman itu nggak mungkin berbuat itu. Kenapa? Karena mereka kepanjangan tangannya Allah, gitu. Nggak mungkin. Gitu. Nih, coba jawab. Kira-kira satu waktu nanti, papi selingkuh nggak kira-kira? Hah? Yakin? Berkali-kali ku katakan, aku hamba Allah. Gak mungkin nyakitin kamu. Kalau bisa dibuat enak, kenapa dibuat sakit gitu loh? Oh iya. Tinggal lu. Sampai gitu Bu Aceng, Indah teh kantos abdi konflik. Kenapa sih papi sampai saat ini mau bersamaku terus? Padahal aku keras kepala. Memang kepalamu keras, kan yang lain mah enggak. Ya. Ngerti gak? Iya. Memang kepalamu keras, yang lain kan enggak. Moi semuanya, aloh. Ya kalau gak keras gimana? Kepalanya harus keras lah, giri gimana sih? Sok, puntennya maaf ya. Lamun kepala genjur siga bujur di kumaha sih. Puntennya ya kedang emut ya. Yang bagus lah, keras kerasnya bagus gitu. Setuju gak nih? Oke, orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi amal soleh lewat apa? Dia buktikan amal soleh itu lewat sikap perbuatan istrinya. Hati-hati ya. Soleh teh lain gue tolak ke masjid, bentarnya ya Allah. Rajin. Lain dari begitu loh lewat. Kada yang cilepat. Eta sholatnya, ya sholat tinggal gitu. Soleh itu orang yang memperbaiki. Itu isyarat hidup itu harus terus membaik. Maka saya katakan, hidup jangan cuma bertahan, harus berkembang dan berubah membaik. Gitu. Tong bertahan, harus berkembang, berubah terus membaik dan mengerjakan kebajikan tuh. Kalau manusia bekerja itu pengalaman penting nggak? Penting. Pak Hendra udah berapa lama sih jadi suami Bu Yuan? Dan nangan wajar lupa nggak? Manusiawi. Tunggu dulu ya. Pengalaman beren, kuma karakter Bu Yuan teh, sikapna kumaha, sifatna kumaha, apa? Mengkarekam. Sehingga orang kedah bersikap kumaha, enaknya gimana? Makanan kesukaannya tuh apa? Gitu loh. Kalau begini mesti bagaimana? Ada catatan-catatan jejak.
supaya tidak jadi konflik, gak muncul tadi tuh ego, kita merasa paling. Tuh, dan sebaliknya. Terus maka yahdihim rabbuhum biimanihim. Niscaya mereka diberi petunjuk oleh Tuhan karena keimanannya, bahwa mereka itu berharap berjumpa dengan Allah. Mereka berada di dalam sorga yang penuh kenikmatan. Coba lihat, tajri. Mereka berada atau kelak akan masuk. Berada berarti saat itu pun mereka akan merasakan benarnya sorga walaupun belum benar-benar ke sorga. Kayak tadi, merasakan Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim walau tak melihatnya, hanya dengan sikap pasangannya udah kerasa itu. Itu. Paham gak nih? Tajri min tahtiha anhar fi jannatin na'im. Jadi mengalir di bawah sungai-sungai di dalam sebuah jannah gitu. Jannah itu apa tuh? Tempat yang tertutup, dan di sini tempat kita bisa kita dapatkan nilai surga di mana? Di rumahmu. Baiti jannati. Tuh, ucapannya gini, dakwahum fiha subhanaka Allahumma. Jadi dakwah itu apa? Seruan. Kalaulah suaminya nyuruh, di rumah itu teriak, dakwah itu teriak tuh, dakwah jero tuh. Ayah. Gitu. Kata suaminya, ibu, mama. Atau seorang ibu manggil anaknya, Kori, Amnon. Isyarat dari teriakannya pun, subhanakallahumma, luput dan jauh dari keburukan. Subhanallah, sabahateh. Suci. Sabah itu kata tunjuk pada orang yang berenang. Jauh dari ucapan-ucapan yang kotor, ucapan-ucapan yang kasar, terlebih isyarat meremehkan, merendahkan orang yang di situ. Terus, wa tahiyyatuhum fiha salam, dan penghormatan mereka adalah salam. Salam itu isyarat damai. Maka diatur oleh petunjuk. Kalau kita menyuruh istri kita, itu perintah bukan? Bukan. Kenapa? Karena yang wajib, yang wajar merintah hanya Allah dan Rasulnya. Suami tidak boleh menyuruh istrinya. Kenapa? Istrinya bukan miliknya. Lain pembantu. Gitu guys, seorang suami tidak boleh nyuruh suaminya. Kenapa? Bukan punya kamu. Maka petunjuk mengajari dengan cara iltimas tuh. Apa tuh iltimas tuh? Permohonan dengan cara yang paling terhormat. Kalau nggak mau jangan marah. Marah itu kepada suami saat disuruh nggak mau. Kenapa? Karena kamu merasa kamu telah berbuat baik sama dia. Saya kurang kumaha. Tuh kan, ngungkit-ngungkit kebaikan. Atau karena merasa kau dia itu milikmu. Suami nyuruh-nyuruh, gak mau, marah. Dia merasa istri itu miliknya. Padahal milik Allah. Hanya terima saja. Bu, boleh nggak jika tak keberatan? Aku ingin secangkir kopi. Itu pun kalau nggak keberatan. Insya Allah nggak keberatan. Alhamdulillah. Maaf ya, nggak mau. Ya nggak apa-apa. Kalau di sini kayak Mang Pompi lah kayak gini. Kayaknya kan gitu, saya menduga-duga. Saya juga nggak tahu kayaknya. Wa akhiru dahwahum anil hamdulillahirabbil alamin. Dan akhir dari ucapan mereka, interaksi kita dipanggil, semuanya hasilnya memuji Allah. Contoh, Pak Adi pulang dari Tasik. Itu, di Tasik. Saat itu Bu Novi sedang di lantai 2. Oke? Kata Pak Adi Ban gitu. Tumpah seaher
Ya dieta. Bu, mah, iya bentar. Gitu. Turun dieta. Gimana? Kayaknya nggak akan lanjut nih proyek Tasik. Emang kenapa? Wika cerita ada satu sebab yang membuat proyek kita di cancel. Nah, orang-orang yang soleh tuh, istrimu akan berkata alhamdulillah. Kalau kita mendapatkan sesuatu yang tidak kita sesuai dengan nafsu kita, kata Nabi, ucapan alhamdulillah dan bersabarlah. Kalau kita mendapatkan kabar dan memperoleh yang kita inginkan, ucapkan alhamdulillah dan bersyukurlah. Itu. Lain tunggu, nah bisa gitu. Sini guys jelas cancel. Nyaku naon? Kumaha atuh? Mangkaning, mangkana, mangkukna. Jadilah konflik. Nggak apa-apalah. Dengan hadirnya kau di sisiku pun itu sudah lebih baik dari segalanya yang Allah berikan. Gitu. Penting suami itu penting proyeknya nih. Itulah. Ya, semoga ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Pak Haji, kita tiktokan nih.